Betul. Tapi untuk map Flying Cloud. Lagi-lagi ya Flying Cloud ya. Ini harus hati-hati loh main di Flying Cloud. Kalau Flying Cloud katanya bisa terbang. Flying Cloud. Benar. Sekali-kali ya teman-teman. Biar kalian gak terlalu panas gitu loh. Cloud, Chill Cloud dulu, bisa terbang. chill dulu. Cloud. Iya, cloudnya terbang, cloudnya ya. Oke, kalau gitu ya kita ke flying cloud lagi Om Awe ya. Nah ini kalau memang Flying Cloud, menurutku ban aja Cloudnya. Nah itu dia. Cloud di ban sendiri malah sama TL ya. Flying Cloud bisa ini Om. Kalau melalui tadi, dia awalnya bisa jauh. Bisa terbang sampai situ ya ujungnya. Karena dia pakai teleport. Jadi taruh teleport kan delay itu nggak langsung push. Abis udah mau pergi naik. Jauh banget. Awalnya bisa sampai buff merah lawan Om. Orang pernah gua. Wah parah. Pernah. Tapi itu nice trick sih, itu nice trick sebenarnya. Iya bisa sampai buff merah lawan. Bisa. Dan oke, Cloudnya di ban. Talia juga di ban. Yuzong dan Lancelot. Assassinnya juga kena ternyata ya. Tapi Yuzong masih ini ya langganan band ya. Ini Ketemu dengan sekaligus. Iya sekaligus respect Om. Iya udah gak usah lah. Padahal kalau di first pick, ada gak sih yang first pick mahal Yuzong langsung first gitu? Kayaknya waktu wildcard tuh. Wildcard. Iya harusnya kan. No Yif juga. Mungkin karena mereka emang nggak pakai juga mungkin Om. Kayak Kramnya mainnya lebih ke hero-hero setup dan sebagainya kan. Makanya lumayan susah juga. Cusin ban. Cusin nggak pernah lepas ya? Bener-bener nggak pernah ya? Kayaknya jarang banget. Gak pernah. Hari ini gak pernah. Jarang No. banget muncul. Yif juga sama. Dua hero yang bakal jarang banget lah untuk kebuka. First pick kemana nih? Cloud nggak ada? Chow, Langsung ya? apakah mahal untuk SRJ atau biarin aja dulu cowoknya? Kayaknya Liquid, wah. Chow. Chow tadi diambil. Liquid pun kayak mereka tahu Chow ini bahaya Om. Tapi mereka nggak sampai setakut itu. Ya mereka lebih chosen ya. Iya mereka tetap ban Cusin dulu. Intinya sekarang second Cloud pasti di ban. Oke. Iya. Udah adaptasi dari hari pertama. Dibandingkan dilepas. Iya pasti di first pick lawan soalnya. Iya. Dan sekarang kita lihat udah ada Chow di pick. Menunjukkan kalau kualitas Yum sangat mengerikan kali ini. Iya. Power ya. Bisa di Kram juga tau. Oh iya bisa. Kram juga user Chow dia. Iya tapi semahal itu memang kalau Chow jarang lah kita lihat buat first pick. Tapi ini ada di SRJ. Iya. Dia membuktikan Om kalau misalkan nextnya ban Chow gua atau gua akan first pick Chow, lu akan pusing. Dan- Gitu. Oke, Kari Gatot Kaca ya. Pusing gak ya? Kayaknya JP gak pusing dong. Biasa aja. Biasa aja kayaknya. Biasa Tergantung. aja. Kalau ternyata ini on point semua Wave Dragon ya. Next game bisa jadi. Kalau misalkan di game ini SRJ-nya menang. Iya, nah, sekarang tapi muncul problem baru nih untuk SRJ. Apa tuh? Ada Kari, bukan Cloud lagi. Oh iya. Tapi Ohep memang gitu Om. Hero dia memang gak, full hero-nya kebaca. Ya, tapi problem-problem semua buat lawan gitu. Dan dia pick atas terus Om. Dia Itu jarang, yang jarang selalu bawa kan. kan. Jarang-jarang. Kayak di MPL Filipina waktu itu. Pick atas pokoknya Granger Harit. Pick atas pokoknya 3 teratas itu pasti ada Granger Harit. Itu berarti seberapa percayanya juga tim Liquid untuk hero-heronya si Oheb. Ya. Sekarang pasti Cloud Kari. Kalau di band dua-duanya baru dah. Harit Mikir ya. kayaknya dah. Harit Harit. Granger. Balik, Matrix ya. balik ke hero-nya Om. Ini kita lihat Isan Sin dengan adanya Sora yang masih belum terlihat juga loh Soranya di mana. Tapi Valen lagi dong. Iya dong, mau gak mau. Tapi Valennya bisa berubah Ke limit. mid. Ya ini Valen bisa di mid sekarang. Assassinnya abis itu dihabisin gue rasa. Yap. Mereka sengaja. Atau Pancing. ambil Valen, ambil Loyi lagi nih tiba-tiba tim Liquid. Bisa jadi Liquidnya ditutor gitu. Iya. Ditutor sama Liquid berarti kan. Betul, Fred Fredrin. dulu, Fred. Fredrin Kartizi. Aduh, kita tahu ini adalah power pick untuk Kartizi pada zamannya. Fredrin, tutor Fredrin ada di mana? Di Kartizi sih gue. Gue lihat dia sih kebetulan main Fredrin ya. Dan lawan nih Sansin sebenarnya ngelihat dari ini bisa trashless. Yap, dan ya kita akan punya bincang-bincang sedikit nih ya. Bersama dengan bintang yang ada di sini. Bersama dengan Wolf, silakan. And of course, I am with Wolf, and we are still going to be discussing about the draft. Now, in game one, you mentioned you weren't a fan of some of the picks, some of the bans. This time, how do we feel? It's totally different now. I'm not gonna lie. It's so difficult to guess and predict whatever's gonna happen, especially because of the pattern of the picks. But we are gonna see some, I would say, standard picks from Team Liquid. They went in for Fredrin carry, which I felt like is good for them. But generally in the metagame, it's a weaker composition because it doesn't close out the game as much. If SRG focuses on their scaling with the Yisun Shin, maybe deny the Valentina because there's a Sora DNN. If they ban that, I think they will have a much better spot. So right now,
unlike game number 1, I'm favoring the first 3 picks of SRG. So now that you favor the first 3 picks of SRG, how do you feel about the Yeah. Sora, especially since they kind of juked the That's side of right. Team Liquid by bringing the Sora in the gold lane and Yeah. getting a Savage with it? That's right. What I really like about the Sora right now is that you are forcing some counters on your opponents. At the same time, you're also flexing it because you can play into the gold lane. This time, Isenship the Sora in the gold lane is super duper viable. And the fact that they have these set of heroes means that they will have they have more approach to the second phase. All they have to do now is to ban the Valentina unless they're prepared against it. Yes, we are currently waiting for the last ban from the side of SRG. And you know That's what? Loyi for... Yeah. I heard Loyi. That's Loyi, right? Loyi. Yes. All right. All right. And So with, that's Farsa. yes, thank you very much, Wolf. With that, casters, what do you think about Wolf's opinion? Yap, terima kasih untuk Rosa juga Wolf tadi sedikit insight-nya ya. Susah diprediksi katanya Om. Ya emang lebih susah yang sekarang karena lihat tuh Fredrin Kimi tiba-tiba jadi satu kombinasi. Mau di kick, dua-duanya purify habis itu. Wah, nah ini jadi berat. Apalagi mau di kick bisa ketarik juga kan ada Om Fred di sana. Bisa di cancel ya. Iya, Iya. Ada backup juga Ioji. iya. Jadi andai memang nggak bisa ke cancel, Ioji pasti langsung mendarat di situ. Iya. Dan 2 marksman yang dibawakan dengan tim Liquid sekarang. Damage-nya sekarang mereka pegang penuh. Dan ini Kayaknya adalah tim udah boleh pakai marksman sih. marksman Dari- ya. Dia di Iya. Shanshin tapi. Iya. Oh, Cici Cetien. oke lah ya. Sisi. Cetien perdana muncul. Dan juga ada Cici. Kalau Cetien menurutku is okay. Cuman minus ya. Ini ada minusnya Cetien. Damage-nya dia minimalis. Tapi dia front to back kuat banget Om. Iya, Phantom kuat tapi damage-nya minimalis itu yang pertama. Yang kedua ultimate-nya Fury of the Phoenix. 1 abad. Benar. Makanya banyak yang main cooldown pakai Wishing Lantern lagi, Iya. Tension gitu-gitulah. Lapu-lapu, oke ini untuk nabrak ke Cetiannya enak. Buset. Tapi yang pasti Fredrin nggak bisa maksa geng tengah terus-terusan Om. Ya, bisa kan ada Cici ya. Iya. Ini ada Cici yang bisa pegangin. Wah, menarik sih. Dari draftnya, gue nggak bisa bilang apa-apa karena di game pertama aja nggak punya sisi yang pasti. Di counter badang, nyatanya menang. Jadi kalau di game kedua gue ngelihatnya, oke lah draftnya dua-duanya bagus. Bagus dua-duanya ya. Iya udah apalagi game pertama setelah menurutnya draftnya bagus banget. Iya, tapi aku bisa bilang ini draft yang diungguli oleh tim Liquid sebenarnya. Karena cukup nyaman lah mereka dengan yang mereka bawakan sekarang. Oke, Lim, are you ready? Ready. Awal-awal. Gas. Apakah kita akan menyaksikan Liquid laju ke babak knockout stage? Atau bahkan game 3 Israel 1-7? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Welcome Let's to go. Mobile Legends. Cow dari Yums ini nih yang power banget kan. Ini yang benar-benar kuat. Di pick pasti menang biasanya gitu. Biasanya ya. Kemarin kan begitu. Tapi ini kan lawannya juga nggak biasa. Oke, Lawannya bos terakhir ini. lapu-lapu Sanford. Makanya. Dulu 2 kata lucu. Lapu-lapu Sanford. 3 kata. 3 dong Tiga itu. dong. Sorry. 2 biasa, lapu Sanford. Lapu Sanford. Gak usah lapu aja dulu. Arlot Sanford. Di band tadi kan. Oh kalau Arnold dulu mau pelap TGC, no itu mah baru no. Tapi untuk midnya ya pressure dari Cetian di mid tuh susah banget tau match up Cetian. Kayak gua Awal-awal ya. Sering lihat juga dulu waktu lagi happening banget Om di region China kan. Ternyata memang sekuat itu Cetian. Buat Iya. di mid bisa clear semuanya. Tapi kalau squad itu Lim, kok baru muncul sekarang? Oh lihat Sanji. Term conditionnya banyak Om. Sanji langsung dia sekaratul maut. Dan biarin aja di freeze di depan sana. JP mungkin akan coba nahan minionnya. Cuma karena di freeze jadi mungkin cuma dapat satu kali. Buset. Langsung ya, di push juga. Wah, tapi ini 3 lane di freeze semua dengan SRG. Tapi untuk lapu-lapu tuh susah di freeze tau. Karena dia bisa kayak gitu tuh cuek. Untuk kelas hit mundur lagi. Terus ada after damage. Iya ada shieldnya juga. Kalau Toji bersihin atas dulu ya. Baru Iya. ke purple. Karena mungkin dia ngelihat adanya Yisansin. Berat juga kan. Dan bahkan di town begitu saja Kramnya bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Ya bisa dibilang JP cukup dengan satu hit pasifnya aja. Itu udah ngebuat Sanford menang di laning lagi. Iya. Cuma pakai Unbreakable satu kali. Masuk, selesai Om. Ya. Tapi ini tempo yang lumayan pelan ya. Masing-masing dengan mungkin dari SRG karena mereka mainin util match. Jadi
lebih ke slow tempo juga. Tapi Sekis dengan Nissan sini harusnya ini fast farming untuk ambil objektif Turtle. Oh, terlihat di depan sana sosok Yums tertangkap, tapi lihat termasukkan dari tim Liquid mundur ke belakang. Tidak mau tinggal diam dan langsung ke atas C. Dengan pressword yang berhasil mendapatkan perseluruhan termasukkan dari tim Liquid. Mencoba untuk kembalikan, tapi Sanford versus everybody nggak mungkin mampu untuk bisa bertahan di depan sana. Hanya Yums yang tumbang. Tapi emang setupnya tadi udah kelihatan ketika Innocence-nya jalan ke Turtle, itu bakal ada 5 lawan 4. Karena karinya Oheb gak bakal bisa nyusul. Sehingga di Turtle-nya tadi udah pasti unggul dari Selangor Red Giant juga. Gak nyangka ternyata kill-nya juga diunggulin mereka. Iya. Dan bawahnya masih bisa di plating tipis-tipis ya. Sehingga ya SRG mereka lumayan unggul tipis. Tapi mid-nya Yums. Ini cowoknya yang harus diwaspadai adalah memang dia bisa ngasih umpan ya untuk teman-teman yang lain. Tapi dia butuh Isonshin. Karena Stormy sementara waktu kan ya damage-nya tipis sebenarnya. Yang kita bilang. Tapi utilnya memang kuat banget. Ram. Tapi Sanford tampaknya kali ini agak sedikit kewalahan. Walaupun di atas level 4 untuk bermain ke arah clear minion cepat banget lampu-lampunya. Iya, apalagi pakai reflector ya. Tapi karena cooldownnya lama harus sekarang dipikirkan berkali-kali. Gak bisa sembarangan yang lompat-lompat terus kayak dulu. Oke, bakalan duel Dragon from Courtesy langsung ditangkap. Di following yang tengah ada yang terkena dan Pressword. Dibuka Courtesy untuk menutup siapapun di depan sana dan Yums gak ada jalan untuk pulang. Ditutup jalannya oleh permasukan dari James Selangor Red Giants. Mereka mencoba untuk menyelamatkan Yums dengan ada ultimate dari seorang Stormy. Dibuka semua vision, jadi sudah dipastikan sosok dari Yums selamat. What? Kram? Wah, nggak mungkin tumbang sih harusnya. Nggak mungkin tumbang harusnya. Karena dia masih ada life steal. Gak ada flicker soalnya. Kalau Iya. ada flicker tumbang tadi. Ada Udah pasti flicker. di flicker diputer. Karena memang damage-nya juga cukup. Dan sekarang teamfight-nya kembali turun temponya. Gak bakal buru-buru lagi. 2 poin kill untuk teman-teman Selangor Red Giant dan 1 kill untuk Liquid. Kelihatan dari Turtle maksud selanjutnya ini bisa banget untuk di kontes keduanya. SRG gak takut sama sekali loh. Walaupun adu last hit sama Fredrin. Ya dia pede aja, yang penting Fredrinnya di zoning. Iya. Jauhin ya Fredrinnya. Dua-duanya sama ya, nggak ada yang takut sama sekali. Mau hero match up-nya kalah itu urusan belakang. Oh diambil. Sikis dia. Diambil. Retri ya dipakai retrinya. Untuk ngambil ke orange buff. Ya berarti tukar ya. Orange tukar dengan Turtle kan? Turtle nih sekarang. Karena Retri udah dipakai tadi di bagian atas. Sanford sampai langsung datang di depan sana. Dibantu dengan Brave Fighter supaya cepat terbakar di depan sana. Oh hip! Harus hilang dimakan oleh seorang Innocent. Wih, ini trade yang oke loh dari Selangor Red Giant. Iya. Karena dia nggak dapat turtle, dia dapat orange, dia dapat poin kill di atas. Dapat Oheb. Iya, full plating juga. Killnya Oheb masalahnya. Kalau killnya mungkin ke arah Sanford ya uts gitu loh. Apalagi dia pakai Byzantine kan, ya typical hero farmer. Iya. Ya dan berarti kayak 3 lane ya. Ini bisa dipegang dengan SRG semuanya. Waduh, Wild Dragon. Dari Sanji tapi langsung ada Purify Gaming. Menyelamatkan dirinya karena di depan sana tiba-tiba udah ada Innocent yang Udah menunggu. siap nyambut dia. Udah siap nyambut, dia langsung pakai Thunder, hilang, selesai sudah. Apalagi Kimi kan. Tipis Dikejar, banget, tipis. bisa dikejar. Dan Ino Oh, ditarik. coba dipaksa, ditarik begitu saja dan Oheb akan menjadi point kill selanjutnya. Fury of the Phoenix membuat JP gak bisa menyelamatkan Oheb di arah top lane. Lihat tadi, Fury of the Phoenix-nya membuat sosok dari JP yang harusnya bisa nyelamatin Oheb. Jadi kena stun juga. Iya. Agresivitas kelihatan banget ya, ini gold lane. Gak sembarang gold lane ini. Sora, dia bisa maksimalin Soranya untuk galak di awal loh. Iya. Karena dia tahu Kari kalau dilepas sampai ke arah mid game, bisa jadi problem itu. Ya baru jadi 1 item juga. Brute Force first item. Kalau itu sih, dia main cooldown ya. Brute Force tough boots ya. Biar lebih cepat juga untuk sadar kalau kena sisi tadi. Tapi unggul, wah ini lumayan jauh sih. Lightning Trajan bakal first item buat Stormy sekarang. Dan dominya diserahkan ke Yums atau ke romornya dia. Untuk live bane. Dan akhirnya Oheb harus ada satu bantuan JP yang standby. Yang kita selalu lihat dari tadi di game sebelum ini. JP ngelepasin Oheb terus. Terserah Oheb mau ngapain, bebas. Karena kalau ngomongin match up head to head antara sosok dari Sora dengan Kari, emang di early seperti ini ya. Karinya mau gak mau harus musabah diri, harus sabar. Iya, nggak mau. Lihat dari temponya juga agak bahaya ya. Lihat gamenya sama-sama kuat. Karena sama-sama punya asuransi satu Oheb. Lagi dan lagi Oheb! Menjadi poin terutama, menjadi makanan yang sangat lezat di arah top lane. Dan bahkan dari Oheb sendiri dia tahu gak ada jalan untuk pulang. Ada baiknya simpen flickernya untuk di fight yang selanjutnya. Dan akhirnya Oheb tersiak-siak 3 kali dimakan, ditelan bulat-bulat oleh Selangor Red Giants. Kalau ngelihat dari gerakan turtle-nya harusnya agak sedikit mundur gak sih? Karena kalau mereka
tahu bakal digeng dari Oheb-nya kayak sama Junior Jawa kan. Iya. Tapi ini Oheb bener-bener ditarget di game ini. Kayak semua Pasti, rotate-nya udah ke atas pasti. aja gitu. 03. Ya, mereka ngebiarin Kaltisi untuk ambil sisi kanan dari map. Tapi sisi kiri mapnya, SRG pegang kontrolnya tuh di sana. Oh, Sekis lagi dan lagi. Standby kali ini. Flicker for defensive dikeluarkan dan Sanford masih ada pasif, tidak bisa Nggak terlalu bisa. lama. Damage terlalu besar dikeluarkan. Pertukaran dengan ada mid lane kah? Mungkin akan terjadi. The Fury of the Phoenix! Dengan throat control diberikan Oheb Balik menjadi target Oheb. utama mereka. Mundur ke arah belakang semua jawaban Sekis. Sekis is coming! Menutup Oheb bersama dengan 2 poin kill bersama Sanji. Membuat tim Selangor Red Giants mereka hampir memusnahkan Wipe out. Liquid. And wipe out! Di menit yang ke-7. Diratakan. Tim Liquid kali ini tidak tersisa satu pun. Selangor Red Giant gameplay dari Isansinnya Sekis. Ini next level Isansin sih. Dia selalu bisa mirroring. Dia selalu dapetin yang dia butuhkan. Dan midnya coba dibongkar. Dan dia dapetin yang dia mau, seperti ini. Oh. Dia mau karena Sanford ataupun Turret dan dia mau dua-duanya. Dia dapetin dua-duanya, dia selalu dapetin apa yang dia mau, Lip. Innocent? Bakal coba dipaksa Innocent. Di fight karena berhenti, JB di depan sana masih terlalu kuat. Tapi Courtesy is coming. Tidak ada yang bisa di-town oleh Courtesy, Retribution bahkan dikeluarkan. Tapi masih ada pasif dari seorang Stormy memotor, masih ada tim Liquid. Mereka harus mundur ke arah belakang dengan press forward for nothing. Damage-nya masih kurang cukup, Courtesy kurang keras di sini. Iya. Sumber damage-nya tadi belum ada. Oheb berjalan. Dan akhirnya nggak bisa nge-follow langsung. Sanji juga sama, ingat Kimi. Ini nggak sekuat dulu. Glowing kena nerf. Makanya magical power akan sedikit berkurang. Sky Piercer di item kedua untuk Sanji yang belum ada stacknya sama sekali. Ini bikin nanti untuk scalingnya bakal lama sih, bakal berat. Iya. Berasa ya. Dan ternyata untuk Cutian sendiri ini bagus banget berhadapan dengan tank jungle. Hero jalan kaki. Gak ada yang bisa ke belakang dari tadi kan. Iya. Itu kayak lagi mau maju ke depan. Wah ketabrak. Pasifnya aktif mundur lagi. Terus juga ada Fury of the Phoenix. Iya, tarik keluarannya udah enak banget. Posisi dari Stormy juga bagus juga ya. Ini nggak tersentuh sama sekali, dia udah 7 assist. Di belakang terus. Belakangnya belakang banget masalahnya. Jadi kalau mau ada yang sampai ke sana, itu ngebuang resource yang banyak pasti. Bahkan kalau bisa kita bilang saat ini, chance-nya cuma di JP dan itu gak worth it banget. Lihat, Fury of the Phoenix kembali. Di-cancel begitu saja, mundur ke arah belakang ketika Innocent berubah menjadi Thunder. Apakah ini malah dibalikin oleh para pasukan dari tim Liquid? Karena melihat dari adanya Oheb yang tidak memiliki power untuk team fight, mereka melepaskan. Biasanya, kalau powernya sama, itu pasti ditabrak balik, Lim. Ya, JP-nya juga masih ada EOG kan. Iya. Enterprise juga masih ready. Oh, dibuka. Tetap dibuka sama mereka. Gak dikasih secara free. Entah Oheb ikut atau enggak, tapi Lord ini bakal terus dikontes. Oke, bakal terus dikontes. JP juga masih punya ada Avatar of Guardian. Apakah menjadi pilihan utama dan Courtesy di sana? Woi, coba. Dengan satu level, maka coba dan Power of Retribution, Cekis! Berhasil mendapatkan momentum Jamie. Sonic Gun telah dikeluarkan, tapi nampaknya permasukan dari tim Liquid. Mereka masih kurang cukup. Sky Piece terpecah. Morify Gaming tertangkap. Sayang sekali. Berhasil tertangkap di depan sana dan pakai permasukan dari tim Liquid. Mereka membalikkan kembali kanan. Oheb memang ter-takedown. Stormy menjadi target utama dari seorang Sanford, tapi nampaknya terlalu dalam. Dapat. Pertukaran 1 untuk 1. Setidaknya at least Sanford dapat apa yang dia inginkan. Iya. Tapi Lord untuk Selangor Red Giant masih tersisa Innocent bersama dengan Kram. Lumayan terancam dari inner turret yang masih ada. Mungkin untuk base turret masih agak susah. Ya. Masih Tapi menit innernya 10. dulu nih bakal jadi objektif mereka. Masih menit 10. Masih bisa ya buat di hold juga. Ya sayangnya tadi memang Sekis agak terbuka dan tidak menyangka nih kalau dalam bush juga masih ada isi ya tadi ya. Ada Oheb di dalam sana. Nelson dengan Stompin hanya akan memancing saja karena Lord ini yang harus dibersihkan terlebih dahulu oleh tim Liquid. Nah, setidaknya shutdown loh. Iya. Setidaknya shutdown dulu. Itu serem kalau nggak shutdown. Iya, dan itu bahaya banget. Tapi melihat potensi dari tim Liquid bisa balikin ke Adan udah mulai ada chance loh, Lim. Iya. Berbeda sama tadi. Udah mulai kerasa ya. Udah mulai kerasa team fight-nya. Dan bahkan lihat Way of Dragon ke arah yang salah pun sering terjadi kali ini karena memang JP-nya agak ganggu sedikit. Dan kalau nggak JP, Courtesy-nya yang gangguin Yums. Ketika Way of Dragon udah bener arahnya, Yumsnya ditahan. Gak ragu ya mereka untuk pilih-pilih target. Sementara follow damage-nya juga cukup. Nah, itu yang paling penting. Cuma tadi ngeliat Oheb ngedamage sampai langsung bener-bener ders kayak gitu. Nah itu berasa berarti. Udah berasa nih. Udah berasa tuh. Udah lampu kuning juga nih berarti nih. Buat Selangor ya, jangan sampai salah setup dengan Way of Dragon-nya dia dan tiba-tiba ada Oheb yang keluar dengan Speedy Light Will. Iyalah, Cowok Trinity. hilang sih langsung. Sekarang Trinity udah ada. Jadi akan lebih kuat. Dan kita nggak tahu nanti item keempat dari Oheb ini apakah Queen of Nature. Malefic Gun? Iya, Malefic Gun. Nah, atau bahkan tiba-tiba dia mainin karena Brute Force.
defensif ya. Iya, defensif dengan moving speed dan cooldown. Tapi kalau ngeliat Oheb ya, lebih sering damage sih dia. Kayak Malefican Wind of Nature atau Malefican Rose Gold. Itu lebih sering digunakan sama Oheb. Ya, tipikalnya lebih agresif ya ketimbang Benny dulu ya. Dia akan mainnya front to back. Jadi kayak siapapun di knock up, di town, itu belakangnya akan digebukin. Entah sama Sanjin, entah sama Oheb. Atau juga dia bisa main sama JP sebetulnya. JP bisa ngelindungi dia. Dengan adanya town, dengan adanya Avatar of Guardian. Dari segi item, sebenarnya lumayan ketinggalan. Lumayan jauh nih ketinggalannya. Iya, kalau bicara ketinggalan pasti ya, tapi ini kan marksman. Jadi beda mungkin dengan item-item fighter-fighter sendiri yang nanti kalau ke late game-nya memang punya daya sustain, tapi nggak bakal punya daya rusak yang lebih gede gitu loh. Iya, Dibandingkan dengan marksman. Cicinya Hunter Strike. Buat bisa ngejar. Ya ada damage juga. Itu jadi masalah juga kan kalau damage-nya sakit ya berat ntar untuk ditahan. Ya, mastiin setidaknya kalau dia bisa curtain call sekarang Oheb, ada poking damage yang terjadi Om. Iya. Karena kalau misalnya nggak ada itu, mungkin yang terjadi adalah Oheb doang yang nge-deliver. Berbanding terbalik, Cicinya nggak bisa balikin damage yang dimiliki. Dari kali ini Lord sudah dipegang, informasi telah didapatkan. Lempar pasukan dari tim Liquid, mereka sudah berada di setengah darah. Lihat langsung di surprise. Innocent, Free of the Phoenix. Mundur ke arah belakang semua jawaban. Dua after yang di-following up damage. Tapi lihat, frame pistol dari Sanford. Memukul mundur para pasukan dari tim Selangor Giants. Meskipun begitu, JP udah gak bisa jalan pulang lagi. Ada Avatar Guardian tapi tidak dipakai sama JP. Gak sempet tadi, dia udah coba. Tapi damage-nya lebih tinggi. Sementara untuk poke damage, Zetian ini kuat banget untuk poke damage. Di bagian depan range dia juga lumayan jauh. Bisa nggak ya? Apalagi bakal coba, tetap di try card sih masih punya retribution. Bisa nggak ya Liquid nahan sampai JP balik lagi? Itu pertanyaannya, bisa nggak ya? Karena Flying Cloud kita udah lihat di sana damage terlalu besar. Craft! Shuttle terjadi, udah ke arah belakang. Oheb di sana, bakal menjadi target utama damage yang terlalu kuat terhadap Pressword. Menutup Innocent. Walaupun begitu lihat apa yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. 12 Dragon! Menutup ke arah Sanford. One last man standing, JP! JP mampukah bertahan di depan sana? JP dengan adanya minion yang terlalu keras. Masih ada satu Immortality yang mencoba ditahan oleh JP. Dan itu dia, JP nggak bisa terlalu lama membuat para pasukan dari tim Liquid. Dan Avatar Guardian masih selamat. Dan menutup ke arah Best to Red. Wipe out Liquid. Dipaksa di game yang ketiga. Pertarungan para raksasa. A Giant versus Titan. Satu momen saja yang dibutuhkan.